Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Amalia, saya dari jurusan Teknik Industri dengan NIM 2502 120506. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan edukasi dan juga digital konten terkait dengan pengaruh lingkungan kerja pada kinerja karyawan di perusahaan. Terdapat 4 learning outcomes yang diharapkan terkait dengan edukasi yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah memberikan informasi terkait dengan pentingnya mementingkan lingkungan kerja yang sehat terhadap kesehatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Dan yang kedua adalah memberikan informasi terkait dengan efek negatif dari lingkungan kerja yang kurang baik atau kurang efisien. Dan yang ketiga adalah memberikan poin-poin penting bagaimana caranya menciptakan lingkungan kerja yang efektif, efisien, dan juga sehat. Dan terakhir adalah memberikan sebuah edukasi. Nah, pada keempat learning outcomes tersebut, saya berharap bahwa lingkungan kerja ini dapat dimengerti oleh para penonton dan para pendengar semua, supaya lebih mengutamakan lingkungan kerja yang baik dan juga sehat, dan tidak menyepelekan lingkungan kerja pada sebuah perusahaan. Definisi dari lingkungan kerja sendiri adalah yaitu lingkungan kerja merujuk kepada kondisi fisik, sosial, dan psikologis di tempat di mana seseorang tersebut bekerja. Hal ini mencakup beberapa faktor, yaitu suasana bekerja, budaya perusahaan, relasi antar karyawan, dan juga komunikasinya juga, fasilitas fisik maupun non-fisik, serta juga kebijakan dan prosedur organisasi yang diberikan pada karyawan di awal pekerjaan. Lalu, lingkungan kerja yang positif juga dapat meningkatkan banyak hal, yaitu produktivitas, kesejahteraan, kepuasan kerja karyawan, dan lain-lain. Lingkungan kerja ini merupakan efek domino, di mana jika karyawan tersebut memiliki lingkungan kerja yang baik, maka itu juga akan berpengaruh pada outcome yang akan mereka hasilkan pada perusahaan tersebut. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa lingkungan kerja ini memiliki power yang sangat kuat terhadap kepuasan kerja, outcome pekerjaan, dan juga kinerja dari suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu perbandingan lingkungan kerja dari negatif dan juga positif. Di sini saya sudah sajikan beberapa poin-poin yang meng-highlight dari lingkungan kerja contoh yang negatif dan lingkungan kerja contoh yang positif. Pertama, untuk yang negatif sendiri, poin pertama adalah ketidakamanan. Dalam hal ini, pekerja merasa tidak aman pada pekerjaan yang mereka lakukan, dari segi keselamatan, dari segi keberadaan, dan juga dari segi mereka mengerjakan pekerjaannya. Hal ini banyak aspek juga terkait dengan bagaimana mereka merasa takut salah, atau mungkin mereka takut akan hal buruk terjadi pada pekerjaannya dan lain-lain. Dan poin kedua adalah budaya toksik. Nah, budaya ini juga sangat berpengaruh dengan banyak hal, seperti komunikasi dengan para teammate, atau mungkin kurangnya support dari rekan kerja sendiri, dan juga adanya senggol-menyenggol atau sifat kompetitif yang tinggi dalam satu tim. Dan yang ketiga adalah ketidakjelasan peran. Nah, di mana di sini apa yang mereka sudah dapatkan di awal di kontrak terkait dengan job desk ataupun jabatan yang mereka punya. Lalu ketika mereka bekerja, mereka mengerjakan tidak sesuai dengan kontrak yang dia terima di awal. Hal itu mencerminkan bahwa lingkungan kerja tersebut negatif. Dan yang keempat adalah kesulitan dalam komunikasi. Nah, di sini juga bisa dicontohkan seperti dari pekerja yang dia susah untuk berdiskusi atau bercengkrama dengan rekan kerjanya sendiri. Nah, hal itu juga akan menjadi efek domino dari pekerjaan-pekerja tersebut, karena dia akan kesulitan untuk bisa mengembangkan karir dan juga menyelesaikan pekerjaannya. Yang kelima adalah ketidakseimbangan kehidupan kerja dan juga pribadi. Nah, di sini dia pekerja selalu melakukan pekerjaan melebihi dari jam kerja dia, tapi tidak dikatakan lembur, atau dia mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaannya, dan itu membuat dia memiliki workload yang lebih atau overworkload. Dan terakhir adalah ketidakjelasan visi dan misi. Visi misi sangatlah penting untuk menjadi pegangan para pekerja. Nah, jika tidak terjadi ketidakjelasan pada visi dan misi, hal itu akan berdampak buruk pada pekerja tersebut juga. Mereka akan memiliki keyakinan yang kurang terhadap perusahaan tersebut, atau memiliki jaminan yang kurang terhadap perusahaan tersebut, dan dia tidak merasa secure pada perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya adalah lingkungan kerja yang positif. Nah, yang pertama adalah budaya kerja yang positif, di mana support system pada pekerjaan tersebut juga ada. Yang kedua adalah komunikasi terbuka, di mana pekerja dengan mudahnya mendapatkan insight dan juga bisa berdiskusi dengan rekan kerjanya. Dan yang ketiga adalah keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi, di mana dia bisa menyeimbangkan dan juga membagi waktu dengan sama rata antara kehidupan pribadi dan juga profesional dia. Dan yang keempat adalah kesempatan pengembangan, di mana pekerja mengetahui bahwa dia mendapatkan jenjang karir dan bisa mendapatkan reward atau penghargaan atau achievement apa yang bisa dia dapatkan selama bekerja.
Selanjutnya adalah pengakuan dan juga penghargaan. Ini juga sangatlah penting. Pekerja juga pasti sangat ingin dihargai dan juga diakui. Dengan apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang sudah mereka berikan kepada perusahaan, mereka pasti akan lebih termotivasi jika perusahaan itu lebih menghargai dan juga memberikan penghargaan kepada pekerja tersebut. Dan terakhir adalah kolaborasi tim kerja yang efektif. Di sini adalah kunci dari keberhasilan juga, di mana rekan kerja sangatlah penting dan sangat berpengaruh terhadap dengan hasil dari pekerjaan tersebut. Maka dari itu, kolaborasi dan juga keakraban dari timit itu juga sangatlah penting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan dampak negatif yang akan terjadi jika lingkungan kerja tersebut tidak sesuai atau kurang memadai. Beberapa poin sudah saya sajikan pada slide tersebut. Yang pertama adalah penurunan produktivitas, di mana jika pekerja merasa sudah memiliki lingkungan kerja yang kurang, secara tidak sadar maupun sadar, produktivitas dari pekerja tersebut juga akan menurun, di mana motivasi dia akan menurun juga, keinginan dia masuk kerja juga akan menurun, dan juga kefokusan dari pekerja dalam mengerjakan pekerjaannya juga akan menurun. Yang kedua adalah stres dan juga kecemasan, di mana setiap kali dia merasa untuk mengerjakan sesuatu, dia tidak tenang. Dia merasa akan salah, dia merasa cemas, dia takut salah, dia takut mungkin kena marah dan lain-lain, atau bisa dibilang dia tidak merasa secure pada pekerjaannya sendiri. Dan ketiga adalah peningkatan absensi dan juga turnover. Hal ini juga sangat krusial, di mana jika ada pekerja yang merasa lingkungan kerja ini sangat signifikan dan merasa mereka ini tidak akan cocok atau tidak bisa melanjutkan pekerjaannya di perusahaan tersebut, maka pekerja tersebut akan memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut, dan itu bisa berdampak pada produktivitas pekerjaannya juga. Dan yang keempat adalah konflik antar personal. Ini juga sangat signifikan, di mana ketika pekerja dengan pekerja lain memiliki konflik, itu juga sangat mengganggu pekerjaannya pasti, di mana kesehariannya juga akan tidak nyaman dan juga mereka akan tidak fokus pada pekerjaannya. Selanjutnya yaitu kehilangan kreativitas dan juga inovasi. Pekerja yang merasa lingkungan kerjanya belum sesuai atau tidak nyaman, dia pasti akan sulit untuk berpikir dan juga untuk melakukan improvement pada diri sendiri. Selanjutnya adalah penurunan kepuasan kerja, di mana saat mereka melakukan pekerjaannya, dia tidak tahu apa yang ingin mereka capai, dan dia tidak tahu apakah pekerjaannya itu sudah sesuai dengan yang dia inginkan, dan itu sangat buruk berdampak pada pekerjaan. Selanjutnya adalah reputasi perusahaan yang buruk. Ini juga efek domino dari lingkungan kerja yang buruk juga. Pasti pekerja tersebut akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan pada diri sendiri ketika mereka mengalami lingkungan kerja yang tidak sesuai. Dan mereka bisa jadi, contohnya adalah mereka bisa mungkin mereview perusahaan tersebut atau mendoktrin orang-orang sebelum memasuki perusahaan tersebut. Dia akan mendoktrin bahwa perusahaan ini seperti A, B, C, D, dan perusahaan tersebut memiliki reputasi buruk di luar sana. Dan yang terakhir adalah penurunan kualitas produk atau layanan. Nah, ini juga yang terpenting, di mana sumber daya manusia yang merupakan jantung dari perusahaan. Ketika pekerja itu tidak nyaman dan merasa tidak bisa bekerja dengan efektif, itu juga akan berpengaruh pada jasa ataupun produk dihasilkan oleh pekerjaan tersebut. Maka dari itu, sumber daya manusia itu sangatlah penting untuk dijaga. Salah satunya adalah dari lingkungan kerjanya. Berikut adalah cara membuat lingkungan kerja yang sehat dan juga sesuai. Yang pertama adalah komunikasi terbuka dan juga transparan. Sebagai rekan kerja, kita juga perlu untuk mengetahui sampai mana dan di titik mana kita harus bekerja. Di mana kita juga pasti membutuhkan point of view orang lain dan juga orang untuk berdiskusi. Maka dari itu, kita harus menyelenggarakan atau menciptakan lingkungan yang bisa membuat wadah untuk para pekerja bisa berkomunikasi dengan baik dan juga nyaman. Yang kedua adalah budaya kerja yang positif. Sebagai rekan kerja juga, kita juga harus saling support terhadap pekerja satu dan pekerja lainnya. Walaupun kita memiliki tujuan yang beda, tapi kita adalah satu tim, di mana satu pekerjaan pasti berpengaruh dengan pekerjaan lain. Maka dari itu, support system sangatlah diperlukan. Yang ketiga adalah keseimbangan kehidupan pribadi dan juga pekerjaan. Hal ini juga sangat penting. Kita harus bisa menciptakan pekerja bisa merasakan bahwa dia juga memiliki hidup lain selain pekerjaan. Jangan sampai hidup dia hanya untuk bekerja, karena akumulatif nanti akan ujungnya, dimana dia bisa menjadi less motivation atau mungkin dia bisa demot dan juga dia bisa burnout. Yang keempat adalah pengakuan dan penghargaan, yaitu ketika pekerja sudah memberikan kontribusi baik dan juga output yang baik sesuai dengan targetnya, baiknya perusahaan itu memberikan apresiasi kepada pekerjaan tersebut supaya pekerja merasa dihargai dan merasa pantas untuk ada dan berada di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah dukungan pengembangan karir. Pekerja pasti memiliki harapan untuk bisa memiliki jenjang karir yang bagus. Maka dari itu, baiknya perusahaan itu memberikan juga wadah untuk
para pekerja bisa mengembangkan karirnya mereka dari segi training, dari segi kenaikan jabatan, kenaikan gaji, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Hal tak terduga seperti itu harus dipertimbangkan juga. Jadi seperti asuransi dan juga SOP dan juga seperti APD dan lain-lain sebaiknya itu diimplementasikan di perusahaan untuk menjaga kesehatan dan juga keselamatan pekerjanya. Selanjutnya adalah pemimpin yang memimpin dengan benar. Ini juga sebagai fondasi bagaimana pekerja bisa nyaman pada pekerjaan tersebut. Jika pekerja memiliki pemimpin yang sangat benar dan juga bisa memberikan efek positif pada pekerjanya, maka dia juga akan bisa mengembangkan dirinya, bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan output yang baik juga. Terakhir adalah evaluasi dan umpan balik teratur. Secara berkala baiknya perusahaan melakukan evaluasi pada pekerja supaya mereka tahu apa yang perlu dipertahankan, dikurangi, dan juga dikembangkan. Kesimpulan dari beberapa edukasi yang tadi saya berikan, yang pertama adalah pentingnya lingkungan kerja yang sehat dan positif akan meningkatkan banyak hal seperti kesejahteraan, kepuasan, dan juga kinerja karyawan secara keseluruhan. Yang kedua, elemen penting dari lingkungan pekerja itu sangat berpengaruh seperti komunikasi dan juga dukungan pengembangan karir. Yang ketiga, adalah hubungan antar lingkungan dan kinerja itu sangatlah penting. Hal ini mencakup dari produktivitas, retensi karyawan, dan juga kepuasan pelanggannya, yaitu output. Dan yang keempat adalah dampak negatif dari lingkungan kerja juga yang kurang memadai, itu sangat signifikan dan harus dihindari. Itu akan mengakibatkan seperti peningkatan turnover, gangguan kesehatan mental, dan juga kurangnya produktivitas. Yang kelima, langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan perusahaan untuk mempertahankan lingkungan kerja yang sehat. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi, memperkuat budaya perusahaan yang positif, dan juga memberikan dukungan kesejahteraan untuk karyawan. Dan yang terakhir adalah tantangan dan juga peluang untuk perusahaan seperti mengatasi budaya toksik atau menciptakan keseimbangan yang baik antara kebutuhan pribadi dan juga pekerjaan itu perlu dipertimbangkan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan terkait dengan edukasi pentingnya lingkungan kerja pada kinerja karyawan. Sekian edukasi dan juga informasi dari saya Firda Amalia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.